Allah katakan, Al-Quran adalah warisan. Yang dia warisan kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina. Kepada hamba-hamba pilihan kami. Allah sebutkan umat Muhammad adalah ummatul Mustafa, umat pilihan. Maka berbanggalah Anda sebagai umat Muhammad. Berbanggalah Anda sebagai seorang muslim. Karena Allah menyebutkan Anda adalah umat pilihan. Yang kedua, Allah menyebutkan umat pilihan yang mendapatkan warisan terbaiknya Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian manusia, hamba-hamba pilihan tadi, berinteraksi dengan Quran, bermuamalah dengan Al-Quran. Mereka membacanya, mentadabburinya, ya. Lalu mereka mengaplikasikan nilai-nilainya Al-Quran dalam kehidupan yang real dan nyata. Lalu amal itu ada 3 golongan. Dari amal-amal yang kita lakukan setelah mentadaburi Al-Quran, warisan terbaik Allah tadi. Kata Allah, فَمِنْهُمُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Di antara hamba-hamba pilihan itu, ada yang termasuk kaum yang menzalimi diri-diri mereka. Nabi mengatakan, Ulaika alladzina yadkhulunal jannata bihisabin wa azabin. Dalam hadits riwayat Ahmad dengan sanad yang jayyid. Apa kata Nabi? Mereka lah golongan yang masuk surga dengan hisab dan azab. Hisab yang berat. Kemudian mereka masuk neraka. Dan Allah azab mereka menurut kadar dosanya. Dan mereka keluar dari neraka karena dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah merahmati mereka dengan rahmatnya karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, kita yang hadir di majelis ini tidak akan ingin masuk yang kelompok pertama ini. Coba antum lihat tafsir Ibnu Katsir. Ya, apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat ini, penggalan ayat ini, ya, mereka orang-orang yang zalimul li nafsih, kata beliau, mereka ahlu tauhid, tidak berbuat syirik, tetapi mereka pelaku maksiat, di mana maksiat mereka itu tidak membatalkan keimanan mereka. Mereka melakukan dosa-dosa besar yang tidak membatalkan keimanan mereka. Maka mereka masuk ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian yang kedua kata Allah, wa minhum muqtasid. Di antara mereka adalah orang-orang yang pertengahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis tadi mengatakan, ulaika alladzina yadkhulunal jannata bihisabin wala azabin. Kelompok pertengahan adalah mereka yang kelak masuk jannah dengan hisab. Hisaban yasira, hisab yang mudah. Dan mereka tidak diazab. Mereka dihisab, tapi tidak masuk neraka terlebih dahulu. Karena hisab mereka tidak dipertentangkan. Dan kata Nabi dalam hadits yang sahih, siapa yang hisabnya dipertentangkan, maka dia akan masuk neraka. Orang yang kedua, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, mereka ahlul tauhid, ahlul iman. Mereka orang-orang yang kewajibannya sempurna. Tapi mereka orang yang malas mengerjakan amalan-amalan sunnah. Kelompok yang pertengahan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adalah hamba-hamba Allah pilihan. Mereka orang bertauhid yang tidak mengerjakan perkara haram. Mereka menjauhi perkara haram. Tapi mereka suka melakukan perkara-perkara makruh. Jadi mereka kewajibannya sempurna, tapi minus amalan sunnahnya. Mereka meninggalkan yang haram, tapi mereka suka mengerjakan yang makruh-makruh. Oleh karena itu ketika lewat, ada bunyi detektor, maka mereka diperiksa tadi.
Kira-kira kalau kita ilustrasikan dalam perjalanan duniawiah di bandara-bandara. Barang bagasinya ada sesuatu yang mencurigakan. Kemudian kata Allah ada kelompok yang ketiga. Ya, kata Allah, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan kelompok yang ketiga, mereka yang senantiasa bersegera, bergegas-gegas, berlekas-lekas kepada kebaikan. Mereka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau berkatakan, ulaika alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Mereka adalah kelompok yang masuk surga tanpa hisab, tanpa juga azab. Mereka yang dicintai Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, siapa kelompok yang ketiga ini? Mereka adalah ahlu tauhid yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Mereka orang-orang yang kewajibannya sempurna. Amalan-amalan fardunya mereka tunaikan. Dan mereka juga sibuk dengan amalan-amalan sunnah. Jadi fardu-fardunya oke, amalan-amalan sunnahnya juga oke. Mereka meninggalkan yang haram, mereka juga meninggalkan yang makruh. Bahkan perkara-perkara mubah yang tidak mendatangkan manfaat pun mereka tinggalkan. Mereka inilah yang disebutkan hadits Tirmidzi tadi. Mereka mengamalkan amalan sunnah, lalu Allah mencintai mereka. Oleh karena itu penulis mengatakan, salah satu bentuk kecintaan seorang hamba kepada Allah, untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah kepadanya, maka dia menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah, setelah dia mengerjakan amalan-amalan fardu. Dia meninggalkan yang haram, dan dia menjauhi perkara-perkara yang makruh. Semua ini menyebabkan dia sebagai tanda kecintaannya kepada Allah. Walaupun itu sunnah, tapi sunnah itu ada sesuatu disyariatkan Allah. Maka saya suka guyon sama beberapa teman dahulu. Kalau misalnya habis sholat langsung pergi, tidak sholat sunnah. Lalu saya katakan kepadanya, kenapa kamu pergi, kenapa nggak sholat sunnah dulu? Ya, dengan agak belagu lah dia mengatakan, Allah, sunnah aja, sunnah itu nggak penting. Sunnah itu siapa bilang sunnah nggak penting? Ada pahalanya kok. Ya, bagaimana nggak penting? Masa Allah menetapkan sesuatu yang tidak penting? Masa Nabi menetapkan syariat yang tidak penting? Tidak mungkin. Ya, maka kalau bapak-bapak mensikapi amalan fardu dan sunnah apa? Fardu itu sangat penting. Dan sunnah itu penting. Dua-duanya sama-sama penting. Hanya tingkat kepentingannya berbeda. Wajib itu sangat penting. Dan sunnah itu penting. Bukan nggak penting. Jadi saya, sunnah penting. Ya, karena apa? Karena dengan amalan sunnah, kita bisa naik derajat dari dihisab menjadi tidak dihisab. Meninggalkan perkara makruh. Ya, derajat kita dari derajat dihisab menjadi tidak dihisab, sehingga masuk surga tanpa dihisab sama sekali.